Baiklah, kita mulai saja karena sudah jam 6 sore ya. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat sore kepada kalian semua. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi ya. Jadi yang hadir hari ini sekitar 32 orang ya. Ada Ketut Andika Pramana Putra. Selanjutnya, nah ini siapa ini? Namanya ngacak ini ya. Satu Indu, VS, dan seterusnya itu ngacak. Selanjutnya Igede Made Prajanata ya. Selanjutnya yang hadir Iwayan Kelvin Widana Saputra. Selanjutnya yang hadir Ikomang Artiasa Wirastana. Selanjutnya yang hadir Igede Anan Kresna Laksana. Selanjutnya yang hadir Iwayan Cesar Satria Murti. Selanjutnya yang hadir Ikadekpo Permana. Selanjutnya yang hadir Arif Bagus Setiawan. Selanjutnya yang hadir Arif Bagus Setiawan. Selanjutnya yang hadir Iwayan Dharma Wiguna. Selanjutnya yang hadir Deta Agus Darmadi. Selanjutnya siapa ini? Yudik ya, Yudik Prananda ya. Selanjutnya Yudik sudah, Yoga Abdi. Selanjutnya siapa ini? Yudik sudah ya tadi. Selanjutnya Dharma Wiguna. Selanjutnya Hairunisak Padia. Aditya Budi Suryanto. Selanjutnya yang hadir Aditya Budi Suryanto. Selanjutnya Aksepti Eka Diani. Selanjutnya Alde Krishna. Selanjutnya Angelina Kesuma. Selanjutnya Dewa Gede ya, Dewa Gede Yoga Werdi Pranata ya. Selanjutnya yang hadir Dewa Made Surya Kusuma Wardana. Selanjutnya Kade Angga Surya Praba Angga ya, Praba Angga gitu ya. Selanjutnya Ida Bagus Giri Suryo Darmo. Selanjutnya Dewa Gede Budi Wiryawan. Selanjutnya yang hadir Igede Aryadi. Selanjutnya Gede Arika Subawa. Selanjutnya Komang Suputra Wibawa ya. Selanjutnya Imade Arya Sukerta Kusumodewo. Selanjutnya Imade Nanda Panji ya. Setelah Panji Jung Pratnya ya. Jung Pratnya. Selanjutnya Mariani Seti Angelin. Selanjutnya Putu Indra Cahyadi. Selanjutnya Sapri Dangu ya. Selanjutnya Cindy Andriani. Selanjutnya Suyut Setiawan. Selanjutnya Yogi Umartiansyah ya. Nah itu ya. Ada 38 orang ya. Dan untuk UTS-nya nanti kita laksanakan minggu depan ya. Nanti kalian pelajari saja materi yang sudah pernah Bapak berikan ya. Hari ini kita akan membahas tentang arus kas ya. Bapak share dulu materinya. Screen 1 ya. Nah ini ya arus kas ya. Jadi sebentar saja ini. Untuk arus kas ini menggambarkan tingkat ya, tingkat pemasukan dan pengeluaran kas yang ada di dalam perusahaan. Jadi jika kalian mau melihat berapa uang yang masuk ke dalam perusahaan itu, kalian harus lihat di laporan arus kasnya, bukan di laporan laba rugi ya. Laba rugi hanya menggambarkan apakah perusahaan itu untung atau rugi, tapi tidak menggambarkan berapa uang yang masuk ke dalam perusahaan ya. Untuk
laporan arus kas di sini ada arus kas secara langsung maupun tidak langsung ya. Di sini Bapak menggunakan secara tidak langsung ya. Jadi secara tidak langsung ya, yang langsung itu lebih sederhana. Ada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar dan selisihnya itu namanya arus kas bersih ya. Nah itu ya, jika arus kas tidak langsung ya seperti ini formatnya, agak banyak ya. Namun ini yang paling sering digunakan di dalam perusahaan ya. Dan untuk sumber datanya ya, sumber data di dalam arus kasnya nanti kalian bisa lihat di buku besar ya, buku besar. Nah, di sini pertama kalian buat dulu nama perusahaannya, contohnya di sini PT ABC ya, laporan arus kas atau cash flow ya. Kemudian diisi bulannya ya. Biasanya di sini dibuat per tahun ya untuk arus kas. Namun di sini Bapak buat per bulan ya. Supaya kita mengetahui per bulan itu berapa pemasukan uang yang terjadi di dalam perusahaan ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan nanti kalian bisa pindahkan ya. Nah, ini ya. Ini ada arus kas, ada neraca saldo, kita dekatkan saja ya buku besar ya. Jadi sumbernya di buku besar. Jadi kita dekatkan dekat arus kasnya ya. Nah, supaya kita mudah mengerjakan, tinggal di drag saja ya. Jadi yang kalian lihat itu di dalam pembuatan laporan arus kas ya atau cash flow ya. Jadi bagian sini saja ya. Ini Bapak tandai ya, warna kuning ya. Nah, bagian tabel ini saja ya. Nanti bagaimana caranya supaya nilai akhirnya itu adalah sebesar 1.145.000.000 ya, agar sesuai juga dengan laporan di neraca pada kasnya ya. Di kas bagian neracanya juga nilainya 1 miliar. Ini sudah kita bahas kemarin ya, pembuatan neracanya 1.145.000.000 ya. Jadi ini dijadikan sebagai acuan nanti ya untuk arus kas akhirnya ya, atau arus kas bersihnya ya. Nah, di sini kita tinggal cari ya, kita analisa. Yang pertama ada aktivitas operasional ya, arus kas berdasarkan aktivitas operasional. Ini sumber datanya bisa kalian lihat di laporan laba rugi juga bisa ya. Di buku besar juga bisa, di laporan laba rugi juga bisa ya. Tapi supaya lebih memudahkan ya menganalisa, kita gunakan buku besar saja. Karena ini lebih memudahkan ya berdasarkan pengalaman Bapak ya. Selanjutnya arus kasnya yang pertama ada penerimaan kas ya. Jadi penerimaan kas dari ya, dari berarti ada yang uang yang masuk ke dalam perusahaan ya dari kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan. Contohnya yang pertama di sini penerimaan pendapatan jasa ya. Jadi pendapatan jasanya kita bisa lihat di buku besar ya. Nah, ini kita bisa lihat nah pada tanggal 4 ya. Tanggal 4 Februari 2008 ya, ada penerimaan pendapatan jasa itu sebesar 100 juta ya, 100 juta. Nah, tinggal di enter ya. Selanjutnya penerimaan lain-lain tidak ada ya. Selanjutnya baru ditotalkan ya. Dan di sini sudah Bapak isi caranya ya. 3 sama dengan 1 plus 2 ya. Itu artinya untuk mendapatkan jumlah penerimaan kas dari aktivitas operasional itu didapatkan dari penerimaan pendapatan jasa ditambah dengan penerimaan lain-lain ya. Sehingga 100 juta ditambah 0 ya, karena penerimaan lain-lainnya tidak ada ya. Tinggal tambah 0 menjadi 100 juta ya. Selanjutnya untuk pengeluaran kas, ini sumber datanya bisa kalian lihat juga di buku besar ya. Nah, untuk pengeluaran kas kita masukkan yang beban atau biaya ya. Jadi di sini di dalam tabel kas itu bebannya cuma ada satu saja ya.
itu terjadi pada tanggal 3 Februari 2008 ya, yaitu pembayaran izin usaha sebesar 5 juta ya. Kemudian ada beban bunga. Untuk beban bunga pinjaman di sini tidak ada ya. Jika kita lihat di buku besar tidak ada. Di sini memang Bapak tambahkan ya, karena harus ada minimal 2 ya. 2 rincian. Selanjutnya, jumlah pengeluaran kas dari aktivitas operasional itu didapatkan dari, nah di sini Bapak sudah isi ya. Jadi didapatkan dari 6 sama dengan 4 plus 5 ya. Jadi didapatkan dari 4-nya apa? 4-nya adalah beban izin usaha, ditambah 5-nya adalah beban bunga ya. Sehingga 5 juta ditambah 0 ya, jadinya 5 juta. Selanjutnya, jumlah arus kas berdasarkan aktivitas operasional ya, itu didapatkan dari 7 sama dengan 3 min 6. 7-nya di sini adalah jumlah arus kas dari aktivitas operasional, 3-nya adalah jumlah penerimaan kas ya dari aktivitas operasional, dan 6-nya adalah jumlah pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Jadinya untuk mendapatkan jumlah arus kas ya dari aktivitas operasional, maaf nggak serak ya, itu didapatkan dari jumlah penerimaan kas dari aktivitas operasional dikurangi dengan jumlah pengeluaran kas dari aktivitas operasional ya. Jika kita kurangi jadinya 100 juta ya, dikurangi 5 juta. Hasilnya 95 juta ya. Selanjutnya ada aktivitas berdasarkan investasi ya. Nanti penerimaan kasnya itu bisa berupa penjualan properti dan peralatan ya. Kenapa peralatannya dijual? Karena nilai buku ya. Nilai buku dari aset tetap itu baik kendaraan, lalu peralatan itu sudah nilai bukunya mendekati 0, itu biasanya perusahaan itu melakukan lelang ya, menjual lagi peralatannya atau kendaraan mungkin ya, kendaraan operasional perusahaan itu kepada karyawannya ya, sehingga akan terjadi pembaruan nanti ya, pembaruan untuk asetnya ya, aset tetapnya ya. Nah, di sini jika ada penjualan tentu akan menjadi nilai plus ya bagi penerimaan kas didasarkan atas investasi yang sudah ditanamkan di dalam perusahaan ya. Ya, ini ada cat apa ini ya? Oh ya, ya, yang bagi buka puasa Bapak izinkan ya, yang sholat juga Bapak persilahkan ya. Terima kasih. Selanjutnya, nah di sini penjualan properti ya dan peralatan ya. Nah, jika kita lihat di buku besar itu tidak ada ya, tidak ada. Maka nilainya di sini adalah 0 ya. Penagihan pokok pinjaman jika kita lihat di buku besar pada tabel kas ya, supaya ini kita memudahkan ya, memudahkan menganalisa ya, menganalisa. Nah, di sini tidak ada ya untuk pinjaman berarti 0 juga ya. Jadi jumlah penerimaan kas dari aktivitas investasi tidak ada ya, tidak ada atau nolkan saja ya. Kemudian ada pengeluaran kas ya, pengeluaran kas dari aktivitas investasi, yaitu yang pertama ada uang muka ya, uang muka pembelian peralatan ya. Kita bisa cek pada bagian buku besar pada kasnya itu ada uang pembayaran uang muka pembelian peralatan yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2008 ya, yaitu sebesar 100 juta ya. Jadi tinggal kita pindahkan nilainya ya. Itu sebesar 100 juta ya. Kemudian ada memberikan pinjaman kepada pihak lain ya. Itu tidak ada ya, tidak ada datanya di buku besar. Nah, di sini tidak ada ya, tidak adanya pemberian pinjaman kepada perusahaan lain ya. Sehingga jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi itu didapatkan dari
13. Jadi 13-nya di sini adalah jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi sama dengan 11. 11-nya itu adalah uang muka pembelian peralatan. Nah, di sampingnya sudah Bapak isi ya, 11 ditambah 12. 12-nya itu adalah memberikan pinjaman kepada entitas lain ya atau perusahaan lain ya. Sehingga jadinya 100 juta ditambah 0 ya. Jadi sederhana sekali ya. Jadi hasil dari jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi itu adalah sebesar 100 juta ya. Kemudian jumlah arus kas ya dari aktivitas investasi ya itu didapatkan dari 14 sama dengan 10 dikurangi 13 ya. 14-nya adalah jumlah arus kas dari aktivitas investasi, 10-nya adalah jumlah penerimaan kas dari aktivitas investasi dikurangi dengan 13. 13-nya adalah jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi ya. Jadinya untuk mendapatkan jumlah arus kas dari aktivitas investasi itu didapatkan dari jumlah penerimaan kas dari aktivitas investasi dikurangi dengan jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi. Ya, jadinya 0 ya. Karena di sini jumlah penerimaan kasnya dari aktivitas investasinya adalah 0 dikurangi dengan jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi yaitu 100 juta. Berarti 0 dikurangi 100 juta. Jadinya min 100 juta ya. Selanjutnya arus kas berdasarkan aktivitas pendanaan ya, itu ada terdiri dari penerimaan kas dari modal awal usaha ya. Jadi modal awal usahanya jika kita lihat ya di buku besar ya, itu ada pada tanggal 1 ya, 1 Februari 2008 modal awal usaha di kas itu ya. Nah, ini kurang terang ini. Ini ya. Jadinya modal awal usahanya adalah sebesar 1 miliar ya. Tinggal kita pindahkan nilai 1 miliarnya ya. Tinggal dipindahkan 1 miliarnya. Kemudian yang kedua yang menambah modal dari perusahaan itu adalah pinjaman bank ya. Pinjaman bank kita lihat atau kita analisa pada bagian buku besarnya itu untuk pinjaman bank itu terjadi pada tanggal 6 ya. 6 Februari 2008 ya. Itu sebesar 200 juta ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan berapa itu? 2 atau 3 itu ya. Jadi di sini nilainya 200 juta ya. Sehingga jika kita pindahkan ya sama dengan kemudian klik 200 jutanya enter ya. Kemudian jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan itu didapatkan. Jadi di sini Bapak simpulkan untuk jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan itu adalah 17 ya. Selanjutnya 17-nya didapatkan dari 15 tambah 16 berarti jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan itu didapatkan dari modal awal usaha ya. Di sini Bapak berikan kode 15. Kemudian 16-nya adalah pinjaman bank ya. Jadinya 1 miliar ditambah 200 juta ya. Jadi jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan di sini adalah 1 miliar 200 juta. Kemudian kita analisa ya untuk pada bagian pengeluaran kasnya, yaitu yang pertama ada bribe ya. Bribe di sini adalah maksudnya pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya sendiri untuk keperluan pribadi ya. Itu maksudnya bribe. Tulisannya prefer ya. Nah, prefer di sini atau bribe kita lihat di buku besar itu terjadi pada tanggal 5 Februari 2008 yaitu sebesar 50 juta ya. 50 juta. Nah, ini ya. Kemudian nah untuk pelunasan utang ya, pelunasan utang itu tidak ada ya. Jika kita lihat di buku besar untuk pelunasan utang itu tidak ada
ya pada bagian tabel kasnya, ya. Jadi kita isi pada pelunasan utangnya itu adalah 0. Kemudian jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi jadinya 50 juta ditambah 0, hasilnya 50 juta, ya. Jadi jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan, nah untuk jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan di sini Bapak berikan kode 21 ya, 21. Nanti tidak mengikat ya nomornya ya, itu tergantung jumlah transaksi ya yang terjadi. Semakin banyak transaksinya maka di sini juga semakin banyak ya. Nah, di sini jumlah arus kas dari aktivitas pendanaannya jadinya 21 sama dengan 17. 17-nya itu adalah jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan dikurangi 20. 20-nya adalah jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi. Ya, jadinya 1.200.000.000 dikurangi 50 juta. Ya. Nah, di sini hasilnya 1.150.000.000 ya. Jadi hasilnya 1.150.000.000. Selanjutnya kita hitung ya kenaikan atau penurunan kas ya. Kenaikan dilihat dari nilai plus ya. Nilai plus dari nilai dari kasnya ya, kas dari kenaikan kasnya. Sedangkan untuk penurunan kasnya dilihat dari nilai min ya. Jika hasilnya min itu artinya terjadi penurunan kas ya. Jika hasilnya plus terjadi kenaikan kas ya. Dan di sini Bapak berikan kode untuk kenaikan dan penurunan kasnya adalah 22 ya. Jadi dua-duanya di sini didapatkan dari 7 tambah 14 tambah 21 ya. 7-nya apa? Nah, kalian lihat scroll ke atas, 7-nya adalah jumlah arus kas dari aktivitas operasional yaitu sebesar 95 juta ditambah dengan 14. 14-nya adalah jumlah arus kas dari aktivitas investasi sebesar min 100 juta. Kemudian ditambah 21 ya. Ini 21 ini kode dari jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Itu sebesar 1.150.000.000 ya. Nah, kita tambahkan ya sama dengan 7-nya dulu. 7-nya adalah jumlah arus kas dari aktivitas operasional itu sebesar 95 juta ditambah dengan 14. 14-nya adalah apa? 14-nya adalah jumlah arus kas dari aktivitas investasi yaitu sebesar min 100 juta. Ditambah lagi 21, jadi kode 21-nya adalah jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 1.150.000.000 ya. Nah, jika kita tekan enter jadinya 1.145.000.000 ya. Untuk saldo awal, kas awal ya, saldo kas awal itu 0 ya. Karena di sini perusahaannya baru berdiri ya. Jadi nilainya 0 ya. Kemudian saldo akhir periodenya jadinya didapatkan dari ya 24 ya. 24 sama dengan 23 ditambah 22 ya. Jadi saldo akhir periodenya itu didapatkan dari saldo kas awal yaitu sebesar 0 ditambah dengan kenaikan kasnya ya. Kenaikan kasnya itu sebesar 1.145.000.000 ya. Jadi hasilnya 1.145.000.000. Dan ini hasilnya harus cocok dengan tabel yang ada di buku besarnya ya. Jadi 1.145.000.000 kita cocokkan di buku besar itu ternyata sama ya. Sebesar 1.145.000.000. Kemudian kita cocokkan juga di neraca ya. Neraca juga sama ya. 1.145.000.000 ya. Nanti ke sana hubungannya ya. Jadi nanti akan ada hubungan ke buku besar dan neraca ya. Jika hasilnya lain daripada ini, berarti ada kekeliruan dari analisa yang sudah dilakukan. Ya.
Mungkin dari penjelasan Bapak ada pertanyaan mungkin lewat chat saja. Mungkin lewat chat saja, karena jika lewat mikrofon suaranya bias. Gimana? Ada pertanyaan? Yang hadir nih benar banyak ini, 50 orang ya. Jadi ingat buat tugasnya ya. Nanti setelah ini Bapak akan berikan tugas. Silakan dibuat. Nanti jika tidak buat tugas, Bapak anggap kalian tidak hadir ya di perkuliahan online-nya ya. Untuk UTS-nya nanti minggu depan ya. Apakah nanti pilihan ganda atau esai Bapak berikan, Bapak belum pikirkan ya, karena belum buat ya. Nanti aja lihat apa yang keluar ya. Nanti kalian pelajari saja dari pertemuan kedua sampai temuan terakhir itu ya. Saya ingin bertanya untuk penulisan min ya, itu pakai tanda kurung. Ya boleh ya, itu tergantung Excel kalian ya. Itu tergantung Excelnya. Ada yang pakai tanda kurung, ada yang min ya. Tergantung pengontrolan di control panel ya. Kalian bisa cek di control panelnya di komputer kalian ya. Pada bagian mungkin kalian sudah tahu ya, pada bagian region. Nah, ini ya, region. Lalu nah di sini formatnya Bapak Indonesia, kemudian additional setting ya. Nah, di sini Bapak buat negatifnya itu adalah tanda kurung ya, bukan min ya. Jika kalian mau buat min juga silahkan ya. Namun di sini Bapak pakai tanda kurung ya. Nanti kalian bisa cek di control panel di komputer kalian ya. Nah, itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mohon di-record. Ya, nanti Pak share ya di YouTube-nya seperti biasa ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.